Musim lalu adalah musim yang tak akan dilupakan oleh para penggemar Brighton and Hove Albion. Setelah awal yang sangat baik di bawah kendali Graham Potter, sang pelatih asal Inggris itu meninggalkan klub untuk bergabung dengan Chelsea. Meninggalkan The Seagulls tanpa pelatih kepala hanya dalam sebulan setelah musim 2022-2023 baru dimulai. Namun Brighton cepat bereaksi dengan menggantikannya dengan mantan manajer Sassuolo dan Shakhtar Donetsk, yaitu Roberto De Zerbi. Dan De Zerbi membuktikan kepiawaiannya dengan mengantarkan Brighton ke papan atas Liga Inggris. Namun apakah Brighton akan mampu mempertahankan prestasi mereka musim depan? Berikut analisa selengkapnya tentang bagaimana strategi dan taktik Brighton untuk musim baru. Performa Brighton di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Dari segi taktik, De Zerbi membawa pendekatan yang sedikit berbeda dari apa yang dilakukan oleh Potter, meskipun tetap dengan gaya permainan yang berorientasi pada penguasaan bola. Pelatih Italia ini mengawali dengan lambat. Brighton tak meraih kemenangan dalam 5 pertandingan liga pertamanya. Namun performa itu berbalik cepat, dengan Brighton semakin kuat dan akhirnya finish di posisi ke-6 di Liga Premier, lolos ke Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, masuk ke babak grup Liga Europa UEFA untuk musim 2023-2024. Banyak dari kesuksesan ini datang dari kemampuan Brighton mencetak gol daripada kemampuan mereka untuk menghindari kebobolan. Fakta menunjukkan bahwa Brighton mencetak 72 gol dengan nilai XG 62,43, menunjukkan kinerja di atas ekspektasi. Dari segi pertahanan, The Seagulls kebobolan 53 gol, terbanyak di antara 7 besar, dengan nilai XGA sebesar 60,34, yang juga menunjukkan kinerja di atas ekspektasi. Bagi De Zerbi, tantangannya adalah mereplikasi kesuksesan ini di musim yang akan datang, dengan kompetisi Eropa juga menjadi agenda klub. Strategi Brighton saat menyerang. Ketika melihat strategi menyerang Brighton, inilah saat-saat ketika taktik Roberto De Zerbi benar-benar bersinar. Pelatih Italia ini mencoba menerapkan sepak bola berbasis penguasaan bola. Hal lain yang bagus dari tim De Zerbi dalam fase menyerang adalah menciptakan ruang di antara lini pertahanan lawan, dengan Brighton selalu mencari setidaknya satu pemain yang bebas di antara lini pertahanan lawan di posisi-posisi maju. Pelatih Brighton juga berusaha menerapkan rotasi posisi selama fase penguasaan bola, dengan sering terjadi pemain menukar posisi dan menciptakan ruang agar bola bisa dimainkan. Intinya, De Zerbi mencari cara agar timnya selangkah lebih maju dari lawan setiap saat ketika Brighton berada dalam penguasaan bola. Ketika Brighton berada dalam penguasaan bola dan berusaha menyerang, mereka mencoba memenuhi area-area lebar lapangan, menciptakan ruang di antara lini pertahanan lawan untuk memajukan bola ke zona serangan. Strategi menyerang Roberto De Zerbi sangat berhasil ketika dia pertama kali menjabat sebagai pelatih. Namun dengan kepergian beberapa pemain kunci musim panas ini, akan menarik untuk melihat apakah sang pelatih Italia akan mengubah sedikit taktik ini untuk lebih cocok dengan pembelian baru dan skuad saat ini yang ia miliki, terutama dengan penambahan laga di kompetisi Eropa musim ini. Strategi bertahan Roberto De Zerbi. Ketika menonton fase pertahanan Brighton di bawah Roberto De Zerbi, yang menonjol adalah cara mereka berusaha bertahan dari depan dan mempertahankan garis tinggi saat bertahan. The Seagulls memilih taktik bertahan dengan tekanan tinggi yang dapat dianggap sebagai gaya berisiko tinggi, namun juga hasil yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari jumlah gol yang dicetak Brighton musim lalu dibandingkan dengan tim-tim lain. Meskipun kebobolan gol paling banyak, namun ini berhasil diatasi sedikit oleh agresivitas saat merebut kembali bola. Posisi menekan para pemain belakang ini kembali ke cara De Zerbi menyukai timnya bermain dari depan dan menekan dalam fase-fase pertahanan ini. Ini kemungkinan akan tetap sama musim depan. Jadi perhatikan Brighton untuk menjadi sangat agresif dan berada di depan sepanjang waktu dalam fase-fase pertahanan permainan, bahkan melawan tim-tim lawan yang lebih unggul. Strategi fase transisi Brighton. Dengan Roberto De Zerbi menyukai sepak bola yang berorientasi pada penguasaan bola, beberapa mungkin tidak menganggap Brighton sebagai tim yang sangat unggul dalam momen transisi serangan. Namun ini tidak benar. Ini berhubungan baik dengan cara mereka menyukai bertahan tinggi dalam fase-fase pertahanan untuk merebut kembali bola dan mencari peluang transisi. Dalam momen-momen pertahanan ini, The Seagulls mencari cara untuk merebut kembali bola, mengejutkan bek lawan yang tengah berada di posisi terdepan.
Dalam fase permainan ini, Kaoru Mitoma melacak kembali bola hingga merebut kembali bola tepat di dalam setengah pertahanan Brighton. Lalu mereka mencari cara untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Tim De Zerbi ingin mengirim banyak pemain ke depan ke area berbahaya di mana bek lawan sedang tidak berada di posisi yang tepat. Ini adalah persis apa yang terjadi dengan pergerakan Facundo Buonanotte. Gelandang muda itu dapat memanfaatkan ruang yang ditinggalkan bek lawan untuk berlari ke posisi menyerang yang lebih menguntungkan. Mitoma dapat memainkan bola melebar ke arah penyerang Argentina tersebut. Danny Welbeck dan Julio Enciso juga berada di posisi penyerangan. Brighton mencari cara untuk mengeksploitasi area-area lebar ketika mereka melakukan transisi. Biasanya mereka di sana bisa menemukan ruang karena bek lawan yang sedang didorong ke posisi maju. Di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, Brighton berusaha bermain cepat dalam fase-fase serangan. Sebaliknya, mereka berani mundur dan bertahan selama fase-fase pertahanan transisi. Pemain kunci Brighton. Ketika menentukan pemain kunci untuk Brighton musim depan, pastinya muncul nama Kaoru Mitoma. Pemain berusia 26 tahun itu menjalani masa-masa spektakuler bersama The Seagulls musim lalu, dengan catatan 7 gol dan 5 assist atas namanya. Dibandingkan dengan pemain tengah serang sisi kiri lainnya di Premier League musim lalu, Mitoma menempati peringkat yang sangat tinggi dalam urusan menyerang, menunjukkan bahaya yang bisa dia ciptakan. Meskipun Mitoma bukan pengumpan paling berbahaya seperti gelandang lain yang sejenis dengannya, namun Mitoma kemungkinan akan memainkan peran yang lebih signifikan untuk De Zerbi musim depan, terutama dengan tugas tambahan saat berlaga di kompetisi Eropa. Mitoma adalah definisi dari winger penuh trik. Pemain yang bersinar. Dengan kepergian Alexis Mac Allister ke Liverpool musim panas ini, gelandang serang muda berusia 19 tahun asal Paraguay, Julio Enciso, kemungkinan akan mengambil peran yang lebih besar musim depan dengan kepergian sang pemain Argentina. Meskipun dia bermain kurang dari 1000 menit musim lalu, Enciso mulai bermain lebih sering untuk Brighton di paruh kedua musim lalu. Ada beberapa yang menonjol dari pemain ini. Pertama, statistik dribble per 90 menitnya yang sangat baik, menunjukkan kemampuannya untuk melewati bek lawan dengan bola di kakinya. Dia juga memiliki rapor yang bagus untuk umpan progresif per 90 menit dan umpan berbahaya per 90 menit, menunjukkan kualitas perannya di lini serang. Hal ini membuktikan bahwa Enciso memiliki potensi untuk menjadi pilihan kunci bagi De Zerbi musim depan, terutama dalam mengisi celah yang ditinggalkan oleh Alexis Mac Allister. Kebijakan cerdas Brighton di bursa transfer. Salah satu hal yang dilakukan Brighton dengan sangat baik adalah perekrutan pemain, dan mereka harus bekerja keras musim panas ini dengan penjualan pemain kunci dan kompetisi Eropa di depan mata. The Seagulls telah menjual salah satu pemain terbaik mereka, pemain Argentina berusia 24 tahun Alexis Mac Allister yang dijual ke Liverpool seharga 42 juta euro. Tak berhenti di situ saja, karena gelandang Ekuador Moises Caicedo dikabarkan akan pindah dengan nilai transfer yang besar. Dengan demikian, daerah tengah lapangan kemungkinan akan menjadi fokus Roberto De Zerbi untuk diperkuat. Dan hal ini telah dimulai dengan kedatangan dua pemain bebas transfer, Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund dan James Milner bergabung dari Liverpool. The Seagulls juga telah berhasil memperkuat area lain, membawa pemain depan Joao Pedro dari Watford dan kiper Bart Verbruggen dari klub Belgia Anderlecht. Selain itu, Brighton dikaitkan dengan bek Fiorentina, Igor Julio, dan penyerang Arsenal Folarin Balogun. Brighton juga bisa mempertimbangkan Ezequiel Fernandez dari Boca Juniors sebagai calon pengganti potensial untuk Alexis Mac Allister dengan tingkat kesesuaian mencapai 83%. Ini juga bukan tipe transfer yang mengejutkan untuk Brighton, karena klub ini dikenal mencari bakat-bakat muda dari Amerika Selatan. Sementara itu, Mahmoud Dahoud, gelandang Jerman ini, bergabung dari Borussia Dortmund secara gratis dan merupakan pemain yang menarik bagi De Zerbi, terutama mengingat perombakan lini tengah klub di musim panas ini. Dahoud hanya bermain dalam 9 pertandingan musim lalu, namun ia berpotensi menggantikan Mac Allister, meskipun dari posisi yang lebih dalam, dengan peringkat yang tinggi dalam jumlah umpan berbahaya per 90 menit dan dribble per 90 menit, menunjukkan kontribusinya pada daya serang yang bisa ia berikan bagi tim De Zerbi. Rekap taktik Brighton. Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, Brighton menunjukkan gaya bermain yang enak untuk ditonton. Dengan pendekatan berorientasi pada penguasaan bola dan tinggi, The Seagulls berusaha untuk menguasai permainan dan menekan lawan dari depan. Mereka menyukai pertahanan tinggi dalam fase-fase pertahanan,
dan menggunakan momen-momen transisi untuk menciptakan serangan balik yang cepat. Brighton telah berhasil merekrut pemain-pemain berkualitas untuk membantu dalam perjalanan mereka di kompetisi Eropa musim depan, dan akan menarik untuk melihat apakah mereka akan dapat menjaga momentum positif di musim 2023-2024. Sebagai tim yang berkembang pesat di Liga Premier, Roberto De Zerbi memiliki tugas besar untuk terus memajukan tim dan memberikan arahan untuk musim yang akan datang. Dia memiliki sejarah yang baik dalam mengembangkan pemain muda dan menerapkan gaya menarik dalam sepak bola. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.